banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Kami minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah. Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program-program yang diberikan ke masyarakat. Stimulus semester 2 jadi Pak? Stimulus semester 2 kan tetap jalan. Apa aja Pak? Nah itu yang sekarang ada kan stimulus seperti gaji untuk padat karya. Arahan Bapak Presiden tadi hal-hal yang terkait dengan bantuan sosial yang sekarang kita kerojokkan itu juga terus diinformasikan ke masyarakat. Halo Bapak Ibu dan siapapun yang mendengar dan menyaksikan podcast ini, kita membawa isu ini sebagai pembahasan pemantik untuk topik kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan rekan saya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ruth Manulang dengan nomor daftar hadir 33 dari Angkatan 25 dan rekan saya. Saya Muhammad Yasir Fatinsyah, NDH 22 dari Angkatan 25. Iya, terima kasih Mas Yasir atas perkenalannya. Dan Bapak Ibu, kita kembali ke pembahasan kita utama yaitu tentang tuntutan 17+8 dan kaitannya dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, sebenarnya secara garis besar apa sih 17+8 tuntutan rakyat ini? Nah, 17+8 tuntutan rakyat ini adalah aspirasi dan desakan dari rakyat yang beredar dari kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat berupa demonstrasi yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya di tahun ini, namun dirasa belum mampu mengakomodasi suara dan keinginan masyarakat untuk ada perubahan terhadap kesejahteraan hidup mereka. Kurang lebih cukup menyasar kepada transformasi, reformasi birokrasi, kemudian efektivitas dalam penanganan keamanan dan pertahanan negara, dan juga tentang masalah sosial dan ekonomi. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Sebenarnya kenapa sih saya dan Mas Yasir di sini setuju bahwa 17+8 ini merupakan wujud dari kesadaran berbangsa dan bernegara? Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita tarik ke topik utama kita nih ya, terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada beberapa poin sebetulnya yang termasuk dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu seperti sikap setia dan cinta kepada tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, mengamalkan nilai Pancasila, mematuhi hukum dan peraturan, berprestasi dan membela negara, hingga menghargai perbedaan. Kalau misalnya kita tarik fenomena 17+8 itu sebetulnya muncul sebagai bentuk kesadaran dan cinta tanah air masyarakat terhadap negaranya. Seluruh pihak, baik itu masyarakat, baik itu pemangku kebijakan, sama-sama mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 17+8 itu fenomenanya berlangsung beberapa hari dengan gerakan yang cukup masif. Kita bisa ngelihat kayak di sosmed ada gerakan menggunakan pinggiran hijau, kemudian dan itu bukan cuma di masyarakat, tapi sampai di para pejabat negara kita juga ikut menggunakan hashtag seperti itu. Justru itu menjadi salah satu bentuk baru saling adanya kontribusi, saling adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Mas Yasir, apa sih arti kesadaran berbangsa dan bernegara untuk era sekarang? Setelah kita pantik tadi dengan gerakan 17+8. Lalu kemudian aktornya apakah hanya terbatas di masyarakat, legislatif, atau ASN gitu sebagai orang yang berada di belakang bangku pemerintahan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat? Jadi kalau kita lihat dengan adanya fenomena kemarin, justru semakin menunjukkan masing-masing pihak itu punya tugas dan peranan masing-masing untuk menjaga kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, saat ini kita masyarakat juga mengawasi berjalannya proses administrasi dalam menjalankan kebijakan-kebijakan sesuai perundang-undangan. Karena rasa kepedulian masyarakat terhadap bangsa dan negaranya, oke, semestinya begini diarahkan. Dan kemarin sebetulnya campaign seperti itu tuh menjadi hal yang baik, menjadi tren yang menarik. Sebagai contohnya, mungkin dulu kita nggak kebayang kita punya campaign, kita punya mode demonstrasi ala Gen Z atau milenial seperti sekarang ini kan, gitu. Dan yang sangat menarik juga, kesadaran berbangsa dan bernegara itu juga turut diperlihatkan oleh pemerintah, mulai dari eksekutif dan legislatif dan yudikatif itu melihat bahwa, oke, ini adalah suatu tuntutan dari masyarakat yang sebetulnya ini baik, gitu kan. Oke, bisa kita berembuk, bisa kita diskusikan, dan bisa kita implementasikan tuntutan tersebut karena arahnya adalah demi menjaga keutuhan. Sebagai contoh dari sisi DPR waktu itu langsung menerima perwakilan dari masyarakat untuk menjelaskan tuntutan tersebut sampai hingga ke Presiden Republik Indonesia pada saat itu menerima masukan terkait 17+8 tersebut dan direspons dengan sangat baik dan akhirnya keluarlah beberapa paket kebijakan yang patut kita syukuri banget bahwa kita memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Kita memiliki nilai patriotisme, kita memiliki nilai cinta tanah air yang tinggi. Sehingga apabila ada perbedaan pendapat, apabila ada masukan, itu semua bisa kita diskusikan, bisa kita selesaikan dengan cara yang sangat baik. Dan tugas kita
sebagai ASN, sebagai PNS, itu kita berfungsi sebagai bridging, kita berfungsi sebagai jembatan, kita penyambung lidah masyarakat kepada sisi pemerintah, government, kita juga sebagai penyambung lidah government terhadap masyarakat. Ketika masyarakat memiliki suatu tuntutan, suatu aspirasi, maka kita juga dapat menyuarakan aspirasi tersebut dalam pembahasan-pembahasan atau kajian kebijakan di kantor-kantor kita. Begitu juga sebaliknya ketika pemerintah atau instansi kita memiliki suatu kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat, kita juga memiliki peranan penting untuk menyuarakan kebijakan tersebut, begitu. Ya. Betul, Mas, saya juga mau highlight itu tadi gerakan-gerakan, apa ya, penyampaian pendapat ala Gen Z dan milenial seperti sekarang ini yang ternyata masif gitu, dan tidak hanya terbatas pada satu platform, tapi juga multi platform. Dan, tadi Mas, Yasir juga nge-highlight tentang paket-paket kebijakan yang mungkin yang saya bisa, mention itu terkait paket kebijakan ekonomi ya, Mas, ya, yang kemarin, baru Ya, saja diluncurkan oleh Pak Menko, Pak Erlangga Hartarto, yaitu paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang isinya juga banyak ternyata. Ada tentang penanganan masalah upah, kemudian unemployment atau pengangguran, ada juga terkait pemenuhan kebutuhan terhadap likuiditas, dana kredit di masyarakat, dan, intinya semuanya ditujukan untuk menstimulus konsumsi dan perputaran ekonomi di masyarakat. ya. Dan satu lagi, Mbak, Ya, yang patut jadi pelajaran buat kita kemarin bahwa kemarin sempat ada pemicu-pemicu yang menimbulkan konflik dan sebagainya. Waktu itu sempat kita rasakan. Tetapi justru dengan adanya momen tersebut dan kita melihat bagaimana respons masyarakat dan juga respons pemerintah sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Mbak Ruth bahwa ada muncul hashtag warga jaga warga, jaga Jakarta dan sebagainya dan juga pendekatan pemerintah yang akomodatif dan merangkul sehingga pada saat kemarin itu kita lihat Pak Menko kita juga langsung dipanggil Presiden untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk menjawab tuntutan tersebut. Itu juga menunjukkan bahwa kita udah cukup dewasa dalam menjaga kesadaran berbangsa dan bertanah air. Kita juga cukup dewasa untuk menjaga persatuan dan keamanan di negara kita. Dan tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mempertahankan dan kita terus menjaga dan memaintain kesadaran berbangsa dan bertanah air ini. Jadi kesadaran berbangsa dan bertanah air ini bukan cuma sebagai istilah yang cuma digaung-gaungkan gitu aja sementara implementasi yang nggak ada, tapi betul-betul udah terjadi seperti momen saat ini dan momen kemarin juga bahwa itu udah tertanam di jiwa masing-masing masyarakat Indonesia kok, baik itu rakyatnya, baik itu pemerintahnya, dan juga stakeholder, dan juga kita sebagai pamong dari masyarakat itu juga. Salah satu ciri bangsa yang kuat adalah bangsa yang betul-betul dia tanpa harus disuruh pun, tanpa harus dipaksakan pun, masing-masing udah memiliki rasa persatuan dan rasa cinta kepada tanah airnya, begitu. pas banget dan bagus banget, Mas, poinnya menurut saya, di mana kita harus maintain ini kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Namun, kita juga tahu tantangan itu akan terus ada gitu kan, baik dari internal Ya, maupun betul. dari eksternal. Nah, menurut Mas Yasir, apa sih tantangan utama yang menghambat kita untuk maintain, rasa berbangsa dan bernegara kita ini, kesadaran ini? Gini, sekarang kita udah masuk di era digitalisasi. Sebagai warga, kita harus bisa membedakan mana itu berita yang valid, mana itu berita yang hoax. Dan juga tugas penting kita ini sebagai CPNS, kita memastikan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat itu berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada miskomunikasi, tidak ada mispersepsi, dan apabila ada perbedaan pendapat itu semua bisa selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Poin-poin dari Mas Yasir tadi tuh sepertinya sudah mencakup semua tantangan utama dalam menjaga kesadaran, berbangsa dan bernegara kita saat ini ya. Dan kenapa kita harus maintain ini juga sebagai pengingat kepada kita sebagai calon ASN gitu kan. Karena, kalau tidak maka ya konsekuensinya adalah disintegrasi atau juga kepercayaan publik terhadap kita sebagai, orang-orang yang diberikan mandat untuk, melayani masyarakat itu pun semakin melemah. Dan berarti, dari semua pembahasan kita ini bisa kita ambil kesimpulan tentang bagaimana sih sebenarnya ASN muda dapat berperan dalam menyadarkan generasi muda seperti kita ini, Mas, untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan, yang pertama pasti menurut saya adalah, kita harus bisa menjadi teladan integritas. Karena kita adalah wajah dari public servant. Maka dari itu, dengan memiliki integritas dan bisa menjadi teladan, maka kita bisa menunjukkan bahwa kita bekerja secara serius untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan itu menunjukkan bahwa kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai peran kita. Dan kemudian karena melihat tadi gerakan 17+8 itu tergaung sangat masif di media sosial, maka sudah selayaknya juga kita untuk meningkatkan literasi kebangsaan di media sosial dalam bentuk apapun. Kalau menurut saya seperti itu Mas Yasir. Dari Mas Yasir gimana nih? Iya, wah udah lengkap banget itu sebagai closing statement dari kita. Jadi itu jangan lupa bahwa kita harus memastikan
bahwa wujud kesadaran berbangsa dan bertanah air kita itu jangan cuma jadi wacana, jangan cuma kita baca atau kita pelajarin aja, tapi harus kita tanamkan di hati kita sebagai wujud bahwa kita memiliki tanah air ini, kita memiliki rasa kebangsaan ini, bahwa apabila terjadi kenapa-kenapa terhadap tanah air kita, itu yang rugi juga kita juga gitu loh. Itu yang rugi juga masa depan kita. Oleh karena itu, berbagai cara tadi seperti meningkatkan literasi digital, habis itu memperbaiki dan menjaga komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah, itu betul-betul merupakan wujud jalan paling efektif untuk merealisasikan rasa cinta tanah airnya. Karena semakin lama masyarakat juga akan semakin melihat bahwa oke, pemerintah itu selalu mendengar kok apa kondisi saat ini di masyarakat gitu. Karena sekarang metodenya udah sangat gampang, digitalisasi udah sangat masif, apa yang terjadi saat ini juga dalam waktu berapa detik, berapa menit ke depan juga udah bisa tersebar secara masif ke masyarakat di penjuru Indonesia. Oleh karena itu, juga kita memastikan bahwa apa yang disalurkan, apa yang dikomunikasikan tersebut bisa terjadi dengan dua arah dan sangat efektif. Dan itu tugas kita juga sebagai pemangku kebijakan di masa depan bahwa ini adalah tugas terberat kita untuk memastikan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dan juga segala bentuk kebijakan itu semua berjalan sesuai dengan aspirasi dan kondisi aktual yang terjadi. Sehingga dalam hal-hal seperti untuk menjaga kesadaran berbangsa dan bertanah air itu akan muncul dengan rasa yang ikhlas karena betul-betul baik dari masyarakat dan pemerintahnya itu saling bersinergi untuk menjamin keberlangsungan kita sebagai suatu bangsa yang besar. Begitu. Baik, penutup yang luar biasa dari Mas Yasir dan semoga diskusi kita bermanfaat untuk mengingatkan kita bahwa penting sebagai calon ASN muda untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Sekian pembahasan dari kami, mohon maaf jika ada salah Yep. kata. Saya Ruth Manulang dan Saya Muhammad Yasir Fatinsyah. pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.